Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan hari ini sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rapli dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Oke, sebelum itu Ibu cek kehadiran dulu ya. Ahmad Badrawi, Alma Safira, Bilal Ramadan, Fikri Hasan, Irfatuara Ramadania, Jihan Jaujainaya, Muhammad Bayu Rahman Putra, Muhammad Jami Husni Mubarak, Muhammad Paris, Muhammad Bait Ali, Muhammad Rizki, Muhammad Khairul Badrudin, Nazaul Faliha, Nuryani Kumalasari, Salsa Aprilia, Siti Nurhalisa, Siti Sulastri, Perlita, Saskia. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, nanti kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, nasibku semuanya. Kaulah jiwanya, kaulah kadernya, untuk Indonesia. Historia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
Ya, silakan duduk kembali. Oke ya, nah di sini materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini itu tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada materi sebelumnya kita udah bahas tuh, ya tentang apa? Tentang memahami bilangan bulat. Masih inget nggak? Masih ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa sih? Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol itu adalah dari bilangan bulat. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kita kan mau mempelajari, udah dibacain belum bukunya di rumah? Sudah belajar di rumah? Sudah. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana sih cara melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan? Nah, bisa menggunakan garis bilangan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan. Terus yang kedua nih, apa saja sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Sifatnya apa aja? Ada yang tahu? Ya, baik. Nah, komunitatif dan asosiatif. Sebenarnya ada lagi sifatnya ya, nanti kita bahas ya. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai materi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian semangat. Nanti ikutin ya, gerakannya diikutin. Ayo sekarang berdiri lagi. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, diikutin gerakannya ya. Oke, diikutin gerakannya. Yuk, gerak semuanya. Yuk, diikut semuanya. Semangat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ayo lagi. Sama dengan 2. Lagi yang kompak. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Baik, keren. 8 sama dengan Lompat. Nah, oke. Terima kasih, tepuk tangan. Gimana? Sudah semangat? Semangat. Sudah bisa dimulai materinya? Sudah. Oke. Nah, sebelum memulai materi, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan di sini ya. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memecahkan sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan operasi bilangan bulat dengan percaya diri. Jadi nantinya kamu harus bisa menyimpulkan, harus bisa mengoperasikan, dan juga harus bisa membuktikan. Oke. Nah, di sini ada materinya yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini operasi hitung bilangan bulat yang Ibu bahas hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Tapi yang Ibu bahas hari ini adalah operasi penjumlahan dan
Nah, kita lanjut. Nah, ini ada video pembelajaran. Kalian perhatikan baik-baik videonya ya. Jadi, Ibu minta jangan ada yang ngobrol dulu. Perhatikan dulu. Ini adalah video pembelajaran untuk masalah penjumlahan dan pengurangan. Silakan diperhatikan. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat itu. Gara-gara sekarang juga ada baru kayak waktu itu. Kalau kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Ini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Karena lebih dingin lagi, ya bisa negatif dong. Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulan kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh Tito? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bos. Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulan ya? Bukan, Bos. Yang wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat Ibu. Udaranya sekarang juga ada baru kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulan kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh kok? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bos. Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulan ya? Bukan, Bos. Yang termasuk bilangan bulan itu yang seperti ini. Oh, ini maksudku. Jadi termasuk tadi. Iya, ini adalah gambar dari bilangan bulan. Titik kanan adalah bagian kanannya. Sebelah kiri adalah sisi negatif. Sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulan, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 kurang 1 sama dengan 1 itu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bos? Wow, agak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung sampai garis bilangan bulannya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5, artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, sampai deh titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5, kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1.
Bagi itu penjumlahan, kalau pengurangan bagaimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan seperti tadi. Kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ada kiri kan? Nah, setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain? Sudah jelas videonya? Videonya jelas nggak? Cukup jelas ya. Nah, itu tadi cara penggunaan, pengurangan, dan penjumlahan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Jadi sekarang udah tahu caranya seperti apa. Ya, caranya kalau misalkan dia negatif berarti dia ke kiri, kalau dia positif dia arahnya ke kanan. Oke, kita bahas di sini. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, pengurangan bilangan bulat. Yang keempat, sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Jadi ada 4 pembahasan. Yang pertama kita bahas penjumlahannya dulu dan sifatnya, baru kita bahas pengurangan dan sifatnya. Oke, di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat di sini, tadi yang Ibu bilang tadi, bilangan bulat negatif adanya di arah kiri, bilangan bulat positif adanya di arah kanan. Nah, 0 itu gimana Bu? Itu adalah titiknya. Ya, itu adalah bilangan bulat itu kan tadi Ibu udah bilangin di awal itu terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan 0 ya. Kalian bisa baca di sini. Operasi hitung bilangan bulat dapat didasarkan seperti pada garis bilangan di atas. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan 0, terus bilangan positif, dan bilangan negatif. Positif memiliki arah ke kanan, sedangkan negatif ke kiri. Pada presentasi ini, garis bilangan hanya digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Gimana Bu dengan perkalian? Perkalian itu tidak usah menggunakan garis bilangan ya. Lanjut. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan bulat. Judulnya ada penjumlahan ya. Penjumlahan sederhana menggunakan garis bilangan. Dalam operasi penjumlahan, dalam pengurangan perlu dipahami bahwa nih, kalian harus ingat ya. Kalian harus ingat tandanya. Tanda positif pada bilangan berarti arahnya kemana? Ke kanan. Positif itu arahnya ke kanan. Nah, terus tanda negatif itu arahnya ke kiri. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Jadi kalian harus ingat bagian positif itu ke
ke kanan, bagian negatif itu ke kiri. Jadi jangan sampai kebolak-kebalik nih. Contohnya ada +3. +3 tanda panahnya ke arah kanan, sedangkan negatif 3 arahnya ke kiri. Ya, itu untuk penjumlahan bilangan bulat. Ingat tandanya. Ya, kalau tandanya sudah ingat, insya Allah nanti ada soal-soal kalian bisa. Nah, lanjut. Nah, ada contoh nih. Penjumlahan bilangan positif dan bilangan positif. Kalau penjumlahan bilangan positif dengan positif mah gampang. Ya, kalau maunya yang biasanya yang sering kebolak-balik itu bilangan positif dengan bilangan negatif. Oke, di sini contohnya ada 2 ditambah 3. 2 dulu berarti. 2-nya tanda panahnya berarti dari titik 0. Dari titik 0 2-nya. Berarti kita tarik dari titik 0 ke angka 2. Nah, 3-nya gimana, Bu? 3-nya kita tariknya dari titik 2-nya tadi. Dari titik 2 kita tarik ke angka 5. Kita hitung, maksudnya itu kita hitung. 3 angka ke depannya. Berarti kan kalau 3 angka ke depannya kita hitung dari angka 3, 4, dan 5. Berarti jawabannya adalah 5. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua. Ada penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Jadi yang tadi bilangan positif dengan positif, yang sekarang bilangan negatif dengan bilangan negatif. Ada -2 ditambah -3. -2 ditambah -3 sama-sama negatif. Pertama ada -2, berarti -2 kita tarik dari titik mana? Dari titik 0 kita tariknya. Dari titik 0 sampai ke -2. Nah, -3-nya nariknya gimana? -3-nya kita tariknya dari yang -2. Kita hitung ke depannya sampai 3 angka. Ya, sampai 3 angka kita hitung ke depannya lagi, ke depannya -2 ya. Karena dia posisinya negatif dengan negatif. Nah, berarti di sini kita tarik. Nah, setelah kita tarik ternyata 3 angka dari -2 itu kita hitung. Ada angka 3, ada angka 4, dan ada angka 5. Jadi jawabannya adalah -5 atau negatif 5. Nah, terus ada penjumlahan bilangan positif dengan negatif. Bilangan positif dengan negatif. Di situ ada contohnya 2 ditambah -3. 2 ditambah -3 berarti yang pertama kita tarik titik mana dulu? Garis mana dulu? Yang ada di depan? Positif. Berarti positif berapa yang kita ambil? Yang kita tarik? Positif 2. Kita tarik dari titik 0. Nah, terus ditambah -3. Berarti -3 itu arahnya kemana? Nah, negatif atau ke kiri. Berarti kita tarik ke kiri. Berapa angka? 3 angka kita tarik ke kiri. Kita hitung. Dari sini nih, hitungnya nih. Ya, 1, 2, 3. Nah, kita tarik sampai 3 angka. Nah, berarti di situ nanti hasilnya adalah -1. Betul. Terus, ada lagi penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Ya, ada lagi penjumlahan negatif dan bilangan positif. Contohnya ada -2 ditambah 3. -2 ditambah 3. Berarti kita pertama yang ada di depan itu angka -2. Berarti kita tarik tanda panahnya untuk -2 dulu. Ya, tarik dari titik 0 ke -2. Nah, terus ditambah berapa? Ditambah 3. Ditambah 3 berarti kita tariknya kemana? Kalau plus. Ke positif. Positif itu arahnya ke kanan. Betul. Nah, berarti kita hitung. Berarti ngitungnya dari -1, 0, dan 1. Berarti titiknya terakhir di situ. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, di sini Ibu tanya, kalau dilihat dari angka,
Contoh yang positif dengan negatif, negatif dengan positif. Angkanya sama nggak? Sama, tapi hasilnya sama nggak? Berbeda hasilnya ya. Jadi walaupun angkanya sama, karena tandanya berbeda, hasilnya akan berbeda. Makanya nanti jangan sampai salah kasih tanda ya. Nah, ada sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya, ada sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, tadi Bait udah menyebutin tuh. Ada sifat apa aja? Coba dibaca, ada sifat apa aja? Ada sifat komunitatif, terus? Lanjut. Nah, yang terakhir sifat tertutup. Kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama, ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya, ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat apa tadi? Ada komunitatif. Komunitatif itu apa sih? Sifat apa? Tuh tinggal dibaca. Sifat apa? Nah, komunitatif itu sifatnya itu adalah pertukaran ya. Jadi nama lainnya adalah komunitatif. Hasil penjumlahan tetap sama ya, walaupun kita bolak-balik istilahnya seperti itu. Nah, rumusnya bisa kalian lihat. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya. Contohnya bisa kalian lihat. 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Nah, ini Ibu tanya, ini hasilnya berapa? Yang ini? 5. Yang ini? 5. Sama nggak hasilnya? Sama, ya. Jadi tadi di sini penjumlahan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Yang kedua ada apa? Asosiatif. Kata lainnya? Nah, itu adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Hasil penjumlahannya sama, ya, walaupun kelompoknya berubah atau berbeda, tapi hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini rumusnya adalah A. Yang pertama di dalam kurung A ditambah B ditambah C. Sedangkan yang kedua A ditambah dalam kurung B ditambah A. Jadi yang pertama yang AB-nya yang dikelompokin, yang kedua yang BA-nya, yang BC-nya yang dikelompokkan. Nah, makanya di sini coba Ibu tanya, 2 contohnya, 2 ditambah 3 berapa? 5 ditambah 1. 6. Yang ini 2 ditambah 1. 3 ditambah 3. Sama nggak? Sama. Yang ketiga ada unsur identitas. Nah, unsur identitas itu unsur identitas penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Kenapa 0? Nah, karena akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, kenapa unsur identitas dalam penjumlahan itu 0? Yaitu akan menghasilkan angka itu sendiri. Nah, terus di sini ada sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang keempatnya ada inverse. Inverse itu adalah lawan. Kayak misalnya lawannya tinggi,